tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Dicontohkan, Allah itu gaib, kemudian ada malaikat itu gaib, kemudian hari akhirat, hari kiamat, surga, neraka, termasuk jin, setan itu gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu adalah pedoman untuk orang yang bertakwa. Dan satu kriteria orang bertakwa yang disebut pertama kali dalam surat Al-Baqarah itu adalah orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Dalam kitab-kitab tafsir, maka yang disebut gaib itu adalah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Dicontohkan, Allah itu gaib, kemudian ada malaikat itu gaib, kemudian hari akhirat, hari kiamat, surga, neraka, termasuk jin, setan itu gaib. Tetapi inspirasi Al-Quran hari ini yang terkait dengan saat-saat sekarang ialah bahwa ternyata semua yang ada di alam semesta ini itu hanya 5% saja yang bisa dicerna, bisa dideteksi, bisa dilihat, bisa ditangkap oleh alat-alat. 95% ternyata adalah hal yang tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa ditangkap oleh radar. Jadi termasuk golongan gaib itu. Jadi al-gaib atau yang disebut gaib di era sekarang ini menurut sains itu meliputi sebagian besar dari yang ada. Ada black hole, ada namanya dark matter, materi gelap. Dia ada, tapi tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat, hanya bekasnya saja yang bisa dideteksi, bisa diteliti. Itu bekas dari adanya pengembangan atau gaya berat, itu kan tidak kelihatan. Jadi hanya 5% saja yang bisa diukur. Bahkan itu kalau di angkasa luar yang jauh-jauh, sekarang setiap hari apa yang kita alami sekarang itu ternyata cahaya itu yang menyebabkan kita bisa melihat sesuatu. Tapi ternyata cahaya yang bisa kita lihat itu hanya satu segmen kecil saja dari seluruh gelombang cahaya yang ada. Jadi cahaya itu hanya antara 430 sampai 790 terahertz itu yang bisa ditangkap oleh mata kita. Sehingga ada yang namanya misalnya cahaya sinar ultraviolet. Ada, panasnya terasa tapi tidak terlihat. Ada inframerah, infrared. Kita tidak bisa melihat karena gelombangnya itu lebih rendah daripada yang bisa kita tampak. Suara pun, suara yang bisa kita dengar itu hanya antara 20 Hz sampai ke 20 kHz. Ada suara yang disebut ultrasound, yang frekuensinya, getarannya sangat tinggi, rapat, sehingga tidak bisa tertangkap oleh gendang telinga kita. Ada infrasound, ialah suara-suara rendah yang tidak bisa didengar oleh kita. Tapi ada.
Jadi getaran gelombang suara itu ada, gelombang cahaya ada, adanya tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Sehari-hari kita nyetel radio, mendengar handphone, itu kan artinya ada gelombang radio di sekitar kita ini, ada gelombang cahaya di sekitar tubuh kita, di kepala kita, ada menonton siaran televisi, ada pemancar-pemancar. Jadi di sekitar kita itu penuh dengan gelombang-gelombang, tapi tidak terlihat. Barangkali makna inspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 3 tadi adalah Allah membocorkan bahwa yang pertama kali disebut adalah beriman tentang adanya yang gaib. Setelah itu baru wayuqimunas sholat, baru sholat, kemudian baru zakat. Tapi yang pertama kali adalah seruan kepada ilmuwan untuk menemukan bahwa kenyataannya apa yang ada di alam semesta di dunia kita itu serba gaib, serba tidak nampak tapi ada. Sehingga jangankan Allah, benda-benda di sekitar kita pun kita tidak bisa semuanya kita lihat dan semua kita dengar. Wallahu a'lam.